Ya, sementara ini bahwa dokternya mengakui kalau beliau tidak mempunyai kompetensi di bidang itu. Ya kalau itu kalau uji kliniknya sih kalau untuk sampai saat ini kalau kita lihat ya sesuai spesifikasinya lah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh klinik. Jadi memang tahun 2023 ada kejadian yang sama pernah dilaporkan, tapi korbannya kan tidak meninggal dunia, sehingga pada waktu itu sempat bukan dihentikan ya, tetapi tidak ditindaklanjuti karena ada kesepakatan antara dua belah pihak, antara korban dan pihak. Seluruh jagat media sosial tanah air berhasil dibuat gempar atas tewasnya selebgram asal Sumatera Utara yang bernama Ella Nandasari. Bagaimana tidak, mendiang wanita berusia 24 tahun itu harus kehilangan nyawanya usai menjalani operasi sedot lemak pada tanggal 22 Juli 2024 silam di sebuah klinik kecantikan yang terletak di kota Depok, Jawa Barat. Menurut keterangan pihak klinik, mendiang Ella Nanda mendadak kehilangan kesadaran saat tindakan berlangsung. Sontak, ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, takdir berkata lain dan nyawa Ella Nanda tidak mampu diselamatkan. Akibatnya, pihak keluarga pun menegaskan kalau mereka tidak terima dengan kejadian nahas itu. Terlebih mengingat mendiang Ella dalam keadaan sehat sebelum melakukan operasi itu. Dan mirisnya, terdengar pula kabar kurang enak yang menyebut pihak keluarga belum mendapatkan keterangan hasil diagnosa kematian dari pihak klinik tersebut. Lantas, mungkinkah adanya kemungkinan terjadinya malpraktek? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kepolisian soal kasus tewasnya mendiang Ella Nanda? Ya, jadi untuk kasus itu kemarin sempat saya sampaikan bahwa polisi ini mengetahui dari media sosial. Kalau kejadian ini tanggal 22 Juli, tapi kita baru tahu di media sosial sehingga kita baru turun untuk melakukan penyelidikan terhadap kasusnya. Nah, oleh karena itu kita masih sampai hari ini sudah membuat laporan polisi dan masih mengumpulkan alat bukti yang nanti akan kita tindak lanjuti ke tahap berikutnya. Nah, sementara ini sudah kita periksa dokternya, pemilik dari kliniknya, juga beberapa saksi yang ada di TKP, mulai dari RT RW, juga dari pihak keluarga korban. Itu sudah kita lakukan pemeriksaan secara Zoom karena memang letaknya cukup jauh di Sumatera Utara, dan kita mendapatkan beberapa keterangan yang bisa kita jadikan bahan untuk dinaikkan ke tahap berikutnya. Ya, sementara ini bahwa dokternya mengakui kalau beliau tidak mempunyai kompetensi di bidang itu untuk melakukan tindakan sedot lemak itu. Dan kita juga sudah memeriksa dari pihak rumah sakit yang menerima korban pada saat dilarikan dari klinik, itu juga menyatakan bahwa setibanya di sana memang korban ini sudah meninggal dunia. Langkah-langkah yang dilakukan Polres Metro Depok itu sudah membuat laporan polisi model A. Jadi Polri dapat membuat laporan polisi model A itu tanpa adanya pelapor ya, karena ini bukan peristiwa atau delik aduan, karena ada dugaan orang meninggal dunia. Diduga kejadiannya di sebuah klinik WSJ di Jalan Ridwan Rais, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok. Komitmen Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Metro Depok akan mendalami kasus ini dengan tuntas ya, dengan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian akan meminta juga rekam medis ke Rumah Sakit Bunda di Margonda. Kemudian Polres Depok juga akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, mengecek perizinannya klinik tersebut, kemudian melakukan pendalaman terhadap
para karyawan perawat yang ada di klinik. Belum, kan otopsi ini kan pada saat penyidikan ya. Nah, sampai saat ini kita belum naik ke tingkat penyidikan, kita masih mengumpulkan alat bukti dulu, keterangan saksi dan yang lain-lain. Setelah itu nanti kita akan gelar perkara. Nah, gelar perkara itu nanti ditentukan langkah berikutnya. Kalau misalnya memang kita membutuhkan otopsi, pasti kita akan lakukan. Nah, kalau dari RT RW sempat kita menanyakan tentang keberadaannya, sedangkan untuk keabsahan atau izin ya yang diberikan dari pihak pemerintah kota kepada klinik ini, itu baru kita akan dapatkan keterangannya besok ketika kita meminta keterangan dari Kadis Kesehatan Kota Depok. Tapi sementara yang disampaikan oleh Kadis itu melalui beberapa media sosial bahwa klinik tersebut itu hanya sebagai klinik pratama, jadi mempunyai izin dan kapasitas untuk menangani tindakan medis dasar secara umum. Jadi memang tahun 2023 ada kejadian yang sama pernah dilaporkan, tapi korbannya kan tidak meninggal dunia, sehingga pada waktu itu sempat dihentikan ya, tetapi tidak ditindaklanjuti karena ada kesepakatan antara dua belah pihak, antara korban dan klinik. Nah itu dia, makanya kalau mau melakukan tindakan operasi aku sarankannya untuk dilakukannya di rumah sakit, dokternya jelas. Aku sih ikut prihatin ya, dan seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi dengan apa? Dengan brainstorming apakah tempat kliniknya itu emang capable, dokter yang menghandle juga capable. Jadi track recordnya gitu, jangan sampai hal tersebut bisa terjadi. Tapi ya kalau sudah terjadi ya berarti harus ada pihak-pihak yang berwenang yang untuk bisa menindaklanjuti pertanggungjawaban klinik tersebut seperti apa. Berangkat dari besarnya tanda tanya di benak masyarakat soal apa yang sebenarnya terjadi sehingga mendiang Ella Nanda harus kehilangan nyawa, tim Cumi-Cumi lantas melakukan penelusuran ke klinik tersebut. Dan berdasarkan hasil pantauan, terlihat klinik tersebut nampak sudah tutup. Terlepas dari ditutupnya klinik tersebut, proses hukum kini masih terus berjalan. Saksi-saksi pun sudah diperiksa satu persatu. Dan beberapa waktu yang lalu, Polres Metro Depok bahkan telah memanggil pihak klinik guna dimintai keterangannya soal peristiwa nahas yang dialami mendiang Ella Nanda. Lantas, seperti apa klarifikasi dari tim kuasa hukum klinik soal adanya spekulasi malpraktik? Serta, benarkah pula kalau sejak kejadian itu, polisi kerap berlalu lalang di kawasan klinik tersebut? Tapi semenjak kejadian yang punya klinik pernah kesini lagi nggak Bang? Nggak tahu dah, belum pernah ketemu. Tapi nggak tahu ownernya berarti. Nggak tahu, buat orang sini kan. Aku malah jamnya ya pas hari Jumat itu banyak polisi. Karena aku nggak tahu. Tadi cuma lihat polisi aja gitu, nggak tahu berita itunya, nggak tahu. Cuman sekarang ini aja aku katanya di berita banyak itu kan, pokoknya lihat di berita aja. Terus nggak nanya, cuman tanda tanya ada apa gitu aja. Tapi waktu itu warga rame nggak Bu? Enggak sih, cuman polisi aja. Mobil ambulan ada Bu? Ambulan nggak ada. Serta berkat tulis. Nah, terkait pemeriksaannya tadi ya lumayan lama ya. Kita dari jam 10 pagi sampai sekarang jam berapa ya? Jam 9 ya? Hampir jam 9. Jam 9. Terkait pemeriksaannya sih tadi banyak pertanyaan gitu kan. Tapi pada ininya pertanyaan yang tadi ya kronologis lah seperti itu. Kronologis. Untuk sekarang itu saksi yang diperiksa itu sudah 7 ya. Yang kita tahu kan masih 7, itu kebetulan kita yang damping dari klinik 7 lah, itu juga dari klinik. Oh, tadi abang dampingin 7 saksi berarti. Ya kalau dari saksi yang lain itu kita kan nggak tahu belum. Kalau 7 itu bisa dijabarin Bang, apa aja dan siapa saja? Dari bagian apa aja gitu? Dari 7 yang abang dampingi hari ini, dokter kah atau perawat kah atau apa gitu? Oh iya, jadi dari yang 7 itu di situ dokternya ada, terus untuk asisten dokternya ada, terus sama ya ownernya. Lah ini kan awalnya masih klarifikasi lah. Jadi kalau untuk hasil ya kita sama-sama menunggu bersama-sama lah gimana nanti perkembangannya.
pasti kita nanti sama-sama tahu. Namanya ini masih proses, kita tunggu proses aja ya. Atau sedot lemak yang gagal, aku kan nggak bilang semuanya gagal, ada yang gagal dan bisa merenggut nyawa, itu kan ngeri. Jadi coba dipikir-pikir lagi. Ya, yang pasti semua tuh pilihan. Jadi kalau buat aku, mudah-mudahan kita nih semua perempuan tuh kan masih bisa punya cara ya untuk terlihat cantik. Pertama adalah kita harus yakin dulu cantik itu the best version of me gitu. Jadi nggak harus copycat orang lain. Tapi kalau itu terjadi ini, ya ini pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati. Kalau dari pihak keluarga itu, ya kita sudah damai sama semua keluarganya. Terakhir saya ketemu sama keluarga itu pada hari Minggu kemarin ya. Nah, di mana kita sudah damai dan persetujuannya itu sih dari keluarga. Ini kan korban ini memiliki anak masih kelas 4 SD. Ya minimal diperhatikan lah. Setelah kita bicarakan, maka pihak klinik juga bertanggung jawab untuk secara kemanusiaan lah. Iya, bertanggung jawab. Beserta dengan biaya pendidikan lah ditanggung Sampai sama dewasa. pihak klinik sampai dewasa. Sampai dewasa tuh artinya sampai kuliah atau sampai SMA? Bisa dipertegas? Ya itu kalau bicara kita sampai umur 12 tahun. Jadi ada salah satu kurang puas karena pada waktu pemakaman itu kakaknya nggak bisa datang karena dalam keadaan hamil. Jadi tidak mendengar penjelasan kita secara langsung. Setelah kita ketemu lagi kemarin itu, kita jelaskan kronologinya, terus dia mendengar, ya dia merasa ya puas lah. Istilahnya dia puas dengan keterangan yang kita berikan terkait. Ya kalau itu kalau jenis kliniknya sih kalau untuk sampai saat ini kalau kita lihat ya sesuai spesifikasinya lah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh klinik gitu. Yang kita lihat sampai sekarang ini. Artinya semuanya sudah sesuai prosedural tindakan medis yang dilakukan oleh dokter itu? Iya, proseduralnya. Tak dapat dipungkiri, prosedur sedot lemak memang sering kali dinikmati masyarakat Indonesia, tak terkecuali kaum wanita. Bagaimana tidak, hanya dengan prosedur yang terbilang memakan waktu singkat, penampilan tubuh ideal dapat tercapai. Dan tidak hanya di Indonesia saja, prosedur sedot lemak maupun operasi plastik pun semakin merajalela di dunia internasional. Walaupun begitu, sebuah prosedur operasi pastinya dibayang-bayangi dengan resiko. Namun tentunya terdapat langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan guna meminimalisir peluangnya. Lantas seperti apa penjelasan dokter spesialis kecantikan Profesor Debbie Finsky soal proses sedot lemak yang baik dan benar? Serta bagaimanakah pula tanggapan Profesor Debbie Finsky terkait tewasnya Ella Nanda? Ya, tentu yang pertama kami semua ikut berduka cita atas apa yang terjadi. Dan harus diketahui bahwa prosedur sedot lemak itu dilakukan di seluruh dunia dan kebanyakan baik-baik saja, termasuk di Indonesia. Jadi ini ada sesuatu yang terjadi. Padahal prosedur sedot lemak adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter bedah plastik atau dokter yang berkompeten untuk menghilangkan lemak di area tertentu dengan cara disedot atau di vacuum ya, dengan alat yang baik, dengan prosedur yang steril. Nah, seharusnya hal ini memang tidak terjadi. Tetapi ada banyak faktor yang tentu harus dilihat. Apa faktor penyebabnya? Belum memutuskan, biasanya dokter bedah plastik kami itu selalu meminta untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan profil lemaknya, terus ada juga EKG ya, untuk melihat ada kelainan jantung atau tidak. Dan itu prosedur itu harus dilakukan oleh pasien. Dan ada juga informed consent. Informed consent adalah surat yang ditandatangani baik oleh pasiennya, bahwa sudah dijelaskan oleh tim bahwa inilah resiko-resiko. Karena tindakan prosedur apapun, operasi sekecil apapun pasti ada resikonya, termasuk sedot lemak. Tinggal di sana adalah kehati-hatian. Nah, itu sebenarnya edukasi juga buat kita supaya jangan salah-salah pilih dokter sama pilih klinik. Menurut aku harus ke dokter sama klinik yang memang jelas. Biasanya aku pasti kalau misalnya estetika aku tuh pilih yang memang dokternya spesialis. Biasanya kan ada beberapa klinik yang dokternya umum. Sebenarnya itu nggak apa-apa, memang pasti bagus-bagus aja. Cuma kalau aku pribadi takutnya aku tuh punya penyakit bawaan yang ternyata aku nggak tahu gitu, yang aku juga nggak sadar gitu. Jadi akhirnya aku memang pasti kalau nyari-nyari apakah ada dokter spesialisnya gitu. Kayak misalkan ketika aku breakout
mungkin aku akan ke spesialis kulit aja dulu gitu, baru nanti ke estetika. Iya, saya tidak bisa memberi pendapat penyebabnya karena kan belum dilakukan juga otopsi ya. Tapi hanya bisa mengatakan bahwa memang pada setiap prosedur bedah itu hal apapun, operasi apapun bisa terjadi. Kita nyebrang jalan bisa ketabrak kayak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya liposuction bukan prosedur yang sangat berbahaya karena sering sekali dilakukan di seluruh dunia dan aman-aman aja. Tingkat accident-nya atau tingkat terjadinya kematian juga kecil ya, tidak sampai 2 digit. Ya, tidak sampai, jadi bukan 20%, bukan, kecil sekali. Jadi memang harus dilihat apakah ada kesalahan dalam SOP ataupun memang ada hal-hal yang tidak diikuti oleh pasien. Tentu kita semua ikut berduka cita, tapi kita mempelajari kembali kasus ini memiliki hal baik untuk menjadi pelajaran bagi semua, bagi pasien maupun kami dari para dokter di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu kita selalu belajar dari kasus-kasus yang terjadi. Tentu ada faktor juga di mana timingnya orang harus pergi, tapi dari prosedur ini kita harus belajar. Kita akan belajar dari kenapa pada prosedur yang sebenarnya bedah plastik, tapi bukan hal yang, apalagi hanya area tertentu ya, bukan seluruh ini dan ini baru dimulai. Nah mungkin harus dilihat bagaimana riwayat pembukuan darah pasien, hasil laboratoriumnya. Aku sih sebenarnya karena aku juga masih ke klinik-klinik kecantikan, memang perlu perawatan dokter. Apalagi kadang memang serum kayak gitu-gitu, kalau yang memang yang bagus, yang baik itu perlu kita gitu. Jadi aku nggak nyaranin nggak usah natural, ini lebih bagus kalau natural, makan buah, sayur segala macam gitu. Tapi tolong dicari aja kliniknya yang bener-bener bagus gitu. Terus jangan si ini gitu, dapat info dari ini murah gitu. Coba teliti dulu deh, karena aku aja milih-milih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.